Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua di video kita selanjutnya. Masih di kelas 8 bab pertama. Kali ini kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup, dan salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Namun yang membedakan pada tumbuhan, gerak pada tumbuhan tidak seperti pada hewan. Gerak pada tumbuhan itu sifatnya lambat, dan bersifat parsial. Secara umum bersifat parsial atau sebagian tubuh. Maksudnya bagaimana? Kalau pada hewan bergerak dapat mudah kita amati seperti berlari. Nah, pada tumbuhan geraknya itu sulit teramati. Karena gerak pada tumbuhan itu lambat, membutuhkan atau waktunya lama. Contoh gerak pada tumbuhan itu misalnya tumbuh dari kecil sampai besar. Itu artinya tumbuhan bergerak, tapi waktunya lama dan parsial, sebagian tubuh saja. Kalau hewan dapat kita lihat dia berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, tapi kalau gerak pada tumbuhan tidak seperti itu. Jadi geraknya itu mungkin hanya batangnya saja, akarnya saja, atau daunnya saja, tapi tidak seluruh tumbuhan bergerak semuanya. Nah, gerak pada tumbuhan terbagi menjadi dua jenis gerak, yaitu gerak endonom dan gerak etionom. Gerak endonom dan gerak etionom. Gerak etionom ini punya nama lain gerak spontan. Gerak endonom tadi yang disebut gerak spontan. Kalau gerak etionom, gerak etionom. Baiklah, kita lupakan tadi istilah spontan. Gerak endonom itu adalah gerak tumbuhan yang dikarenakan rangsang dari dalam tubuh tumbuhan. Kalau gerak etionom itu adalah rangsangnya dari luar. Baik, kita ulangi lagi ya. Gerak pada tumbuhan ada dua jenis, yaitu gerak endonom yang rangsangnya berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri, dan gerak etionom yang rangsangnya berasal dari luar tumbuhan itu. Oke, kita bahas satu persatu. Kita ke gerak etionom dulu. Atau yang rangsangnya dari luar. Nah, jenis gerak etionom sendiri terbagi menjadi tiga jenis gerak. Yang pertama adalah gerak tropisme. Apa gerak tropisme? Gerak sebagian tubuh. Tumbuhan, ya, di mana arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Nah, jadi kata kuncinya adalah sebagian tubuh dan arah gerak dipengaruhi arah datangnya rangsang. Jadi kalau pada gerak tropisme, arah geraknya dipengaruhi arah datangnya rangsang. Kalau arah rangsangnya dari kanan, maka dia akan bergerak ke kanan, atau bisa juga bergerak sebaliknya. Jadi arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak tropisme ini terbagi menjadi beberapa jenis gerak.
Yang pertama adalah gerak fototropisme. Nah, gerak fototropisme ini adalah gerak rangsangnya berupa foto cahaya. Nah, contohnya apa? Gerak tumbuhan menuju arah datangnya cahaya matahari. Maka kalau matahari terbit dari timur, maka tumbuhannya akan condong ke arah timur. Nah, contohnya adalah gerak tumbuhan menuju arah datangnya matahari, arah datangnya cahaya. Condong ke arah cahaya. Ini gerak fototropisme. Kemudian ada gerak geotropisme. Geo artinya rangsangnya berupa gravitasi bumi. Di gravitasi bumi itu mengarah ke bawah, maka gerakannya pun juga akan sama seperti itu. Misalnya adalah gerak akar menuju ke tanah. Nah, anak-anak semua, gerak tropisme ini sebenarnya ada gerak positif dan gerak negatif. Contohnya begini. Geotropisme positif artinya arah gerakannya menuju ke arah rangsang. Contohnya gerak akar menuju ke tanah. Jadi gerak akarnya menuju ke bawah, itu namanya gerak tropisme positif. Tapi ada juga gerak tropisme negatif. Misalnya apa? Gerak batang tumbuh ke atas, malah menjauhi arah gravitasi. Maka gerakan seperti itu dinamakan geotropisme negatif. Selain geotropisme ada hidrotropisme. Hidro air, maka rangsangnya air. Contohnya apa? Contohnya adalah akar bergerak menuju sumber air. Nah, ini adalah gerak hidrotropisme menuju ke sumber air. Kemudian ada gerak kemotropisme. Apa kemo itu? Kemo adalah rangsangnya berupa bahan kimia. Nah, contohnya gerak akar menuju zat yang diperlukan. Gerak akar menuju zat yang ada di tanah. Maksudnya akar menuju tanah tanah yang misalnya banyak humusnya atau banyak nutrisinya, akar menuju ke situ. Maka akar juga melakukan gerak kemotropisme. Nah, kemudian ada gerakan tigmotropisme. Tigmo artinya sentuhan. Nah, contohnya apa? Gerak pada sulur tanaman. Sulur tanaman itu contohnya pada kacang panjang. Kacang panjang punya sulur. Begitu sulurnya menyentuh ke bambu, maka dia akan melilit. Itu namanya gerak tigmotropisme. Kemudian selain tigmotropisme, gerak etionem yang kedua adalah gerak taksis. Nah, gerak taksis ini adalah gerak seluruh
tubuh tumbuhan di mana arah gerak dipengaruhi arah rangsang. Nah, ini mirip seperti gerak tropisme, cuma kalau tropisme sebagian tubuh, ini seluruh tubuh, dan arah gerak juga dipengaruhi arah datangnya rangsang. Nah, kalau seluruh tubuh, ini menandakan bahwa tumbuhan yang melakukan ini adalah tumbuhan tingkat rendah atau ukuran sel. Nah, contoh gerak tropisme adalah kemotaksis. Contoh gerak taksis adalah kemotaksis. Kemo tadi rangsangnya berupa bahan kimia. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gerak gamet jantan menuju ke gamet betina. Nah, contohnya adalah gerak gamet jantan menuju gamet betina. Nah, ini terjadi pada tumbuhan lumut. Jadi gamet jantan itu bisa dikatakan sebagai sel kelamin jantan menuju ke sel kelamin betina pada lumut. Jadi sel kelamin jantan bergerak menuju ke sel kelamin betina. Ini adalah gerak kemotaksis. Kemudian selain itu contohnya adalah fototaksis. Foto maka rangsangnya berupa cahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah Euglena menuju cahaya. Euglena merupakan salah satu tumbuhan bersel satu yang berada di air. Nah, kemudian atau bisa disebut dengan alga yang hidup di air, dan dia akan menuju ke posisi air yang mendapat banyak cahaya. Ini adalah gerak fototaksis. Nah, kemudian gerak etionem yang ketiga, nasti, gerak nasti. Apa gerak nasti? Gerak sebagian tubuh tumbuhan di mana arah gerak tidak dipengaruhi arah rangsang. Ya, jadi seperti tropisme juga sebagian tubuh, tapi bedanya arah gerak tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi mau rangsang dari kiri, kanan, atas, bawah, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh itu. Contoh gerak nasti yang pertama adalah fotonasti. Foto berarti rangsang berupa cahaya. Bagaimana contoh geraknya? Nah, misalnya mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Jadi begitu sore cahayanya berkurang, maka bunga ini akan mekar. Kemudian ada niktinasti. Nikti artinya adalah suasana gelap, suasana remang. Nah,
Contohnya adalah daun tumbuhan polong-polongan mengatup pada sore hari. Jadi seperti tumbuhan pete, lamtoro itu kalau sore hari daunnya mengatup, maka gerak seperti ini karena rangsang suasana gelap disebut niktinasti. Ada juga tikmonasti, karena sentuhan. Nah, ini yang paling terkenal adalah contohnya daun putri malu, mengatup kalau kita sentuh. Jadi mau kita sentuh dari atas atau bawah, menutupnya sama saja. Nah, menutup karena sentuhan itu disebut dengan gerak tikmonasti. Selain tikmonasti ada termonasti. Termo berarti rangsangnya berupa suhu, panas atau dingin. Misalnya bunga tulip akan mekar jika mengalami kenaikan suhu. Kemudian kita lanjutkan. Selain termonasti ada haptonasti. Hapto. Nah, ini terjadi pada tumbuhan insektivor. Nah, tumbuhan pemakan serangga. Jadi seperti kantung semar. Nah, jika ada serangga yang hinggap di tumbuhan itu, maka tumbuhan itu akan langsung menutup dan memperangkap serangga tersebut. Itu haptonasti. Kemudian ada hidronasti. Hidro artinya air. Nah, contohnya adalah daun padi menggulung. Jika kurang air. Jadi kalau kalian mengamati daun padi itu kalau pas kondisi tanahnya mulai mengering, maka daunnya akan menggulung. Itu namanya gerak hidronasti. Kemudian ada nasti kompleks. Nah, karena namanya sudah nasti kompleks, berarti rangsangnya banyak rangsang, tidak hanya satu. Bisa banyak rangsang menjadikan gerak nasti ini terjadi. Contohnya banyak rangsang atau banyak faktor. Contohnya adalah membuka menutupnya stomata atau menutup stomata. Nah, ini adalah gerak-gerak etionom atau gerak-gerak yang rangsangnya dari luar. Ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Sekarang kita akan membahas gerak endonom atau yang dari dalam. Nah, gerak endonom atau gerak yang rasanya dari dalam disebut juga dengan gerak spontan. Oke, langsung saja kita jabarkan apa saja contohnya. Yang pertama contohnya adalah nutasi. Apa nutasi itu? Gerak ujung batang yang sedang tumbuh.
Selain pada batang ya, bisa juga atau organ lain yang sedang tumbuh, misalnya daun yang tumbuh, akar yang tumbuh, itu disebut dengan nutasi. Kemudian ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini karena perubahan kadar air di dalam tumbuhan tersebut. Contohnya adalah pecahnya kulit polong-polongan, kulit buah polong-polongan. Atau contoh lainnya adalah membukanya kotak spora pada lumut dan paku, tumbuhan paku. Jadi ini adalah contoh gerakan endonom, ada nutasi gerak yang baru tumbuh, baik itu batang yang baru tumbuh maupun daun maupun akar. Ada juga gerak higroskopis karena adanya perubahan kadar air pada tumbuhan tersebut, misalnya pecahnya kulit buah polong-polongan atau membukanya kotak spora pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Baik anak-anakku semua, itu adalah bagian yang kita bahas pada video kita kali ini. Untuk informasi lebih jelas jangan lupa bukunya dibaca. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.